Halo guys, perkenalkan nama saya Junita Gloria, biasa dipanggil Glo. Halo, saya Salwa Herunisa. Saya Uslu Triutami. Saya Foradista. Hai, aku Nadia Maharani. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi sekarang saya sudah bersama Kak Aufa. Ya, Aufa. Nah, jadi di sini kami akan mewawancarai Kak Aufa terkait AIESEC. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak dan sedang menjabat di divisi apa di AIESEC? Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, aku Lukiana Aufarani, biasanya dipanggil Aufa. Sekarang aku menjabat sebagai divisi ketua marketing gitu. Ketua divisi marketing di Ketua AIESEC. marketing. Iya. Menurut kakak nih, apa sih yang bisa membedakan AIESEC dengan organisasi-organisasi lain di lingkungan mahasiswa? Oke, jadi kalau misalnya AIESEC sendiri itu dia organisasinya berbasis kepemudaan gitu, dan dia fokusnya tuh juga internasional kayak gitu. Jadi ada yang dari internasionalnya, kemudian ada yang seluruh Indonesia gitu. Terus fokusnya juga di bidang kepemimpinan itu sih sebenarnya. Jadi di bidang kepemimpinan dan juga fokusnya itu ke pengalaman internasional ya. Iya, dan juga pengembangan anak muda sih sebenarnya juga. Menarik banget sih Kak, karena apalagi pengalaman internasional itu kan memang jadi nilai tambah juga ya di kalangan mahasiswa sekarang. Nah, kalau dalam memperkenalkan organisasi atau program-program AIESEC tuh ke mahasiswa atau masyarakat, biasanya strategi komunikasi apa sih yang digunakan? Oke, jadi kalau misalnya AIESEC sendiri, kalau dari marketing itu biasanya kita pakai pitching sih gitu caranya. Jadi kita itu turun gitu ke lapangan, terus kita promosiin program-program kita kayak gitu. Kemudian ke partner juga sebenarnya kita juga pakai pitching ini gitu. Jadi kita ada ngepresentasiin sesuatu gitu, gimana program kita, terus apa-apa aja benefitnya gitu. Jadi itu sih cara kita mengkomunikasikannya. Nah biasanya tuh kalau misalnya menggunakan pendekat itu tuh kita kan harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat ya. Nah itu biasanya strategi apa yang digunakan oleh AIESEC? Oke, jadi sebenarnya itu kita lebih ke komunikasinya aja sih gitu. Kita memastikan komunikasi kita itu respectful kayak gitu, dan juga tetap ada value-nya kayak gitu, biar masyarakat itu merasa dihargai, bahkan dari segi pesertanya juga. Berarti lebih ke menyesuaikan dengan target dan audiensnya juga ya Kak, supaya penyampaiannya itu lebih baik dan juga menarik perhatian. Benar. Nah, kalau untuk media itu apa saja sih yang biasanya digunakan AIESEC untuk yang menurut kakak paling efektif lah dalam menarik minat dari mahasiswa? Kalau media sendiri kita sebenarnya yang paling sering itu kita pakai Instagram sih gitu, karena itu yang jadi officialnya dari AIESEC kayak gitu, dan itu juga yang menurut kami paling efektif. Karena kan memang anak muda zaman sekarang itu lebih ke sosial medianya. Bener, gitu ya, di iya. Instagram gitu ya. Untuk proses pembuatan sampai pengelolaan konten publikasi AIESEC itu biasanya seperti apa Kak? Oke, kalau misalnya itu pertama-tama kita mulai dari skripnya dulu sih. Jadi kita pertama ada content plan kayak gitu. Kemudian aku sebagai ketua divisi marketing nanti bakal filtering kayak gitu. Jadi skripnya ini udah sesuai atau belum, pesannya udah sampai atau belum kayak gitu. Kemudian setelah skrip baru mereka bisa eksekusi jadi konten. Nah nanti kontennya itu di filtering lagi sebenarnya, karena kita punya guideline tersendiri gitu. Jadi untuk brand kita. benar-benar harus disaring dulu ya. Bener. Nah menurut kakak, seberapa penting sih komunikasi interpersonal dalam kegiatan kehumasan di AIESEC? Menurut aku penting banget sih gitu, karena itu dimana kita bisa ngasih feedback gitu kan ya antara satu sama lain kayak gitu. Dan memang kalau di AIESEC itu kita memang sangat terbuka sih komunikasinya dan sangat open kepada feedback gitu. Jadi menurut aku memang penting banget ada komunikasi interpersonal antara kita dan juga mungkin kita ke eksternalnya gitu. Jadi tuh selain menjaga hubungan baik dengan masyarakat, kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan sesama tim kita. Iya. Nah, kalau misalnya ada kritik, respon negatif atau partisipasi publik yang sekiranya itu kurang, bagaimana sih cara AIESEC itu menghadapi hal tersebut? Oke, jadi kalau misalnya kita sendiri, kita lihat dulu sih akarnya kayak gitu, permasalahannya itu apa. Kalau memang ada dasarnya, maka kita bakal benahi sih gitu di kitanya gitu. Dan sebenarnya kita sangat terbuka buat kritik ini gitu. Kalau misalnya kita memang ada di program-program kita, itu kita ada yang namanya survei kepuasan gitu. Jadi si customer ataupun partner ini tuh bisa menilai gitu seberapa puas mereka sama kita dan bisa sampein kritiknya di situ. Nah itu sih yang kita jadiin landasan buat improve gitu ke depannya. Bisa jadi bahan untuk belajar untuk ke depannya gitu
gitu ya. Benar. Nah, kalau misalnya di tengah perkembangan teknologi sekarang nih, apalagi di segi media sosial sekarang kan. Nah, gimana sih caranya divisi humas itu menyesuaikan strategi komunikasinya? Oh, oke. Kalau misal dari divisi aku sendiri, ada yang namanya satu tuh subdivisi yang fokus nge-analisis tren gitu, namanya sosial media spesialis gitu. Iya, jadi dia itu ngelihat sebenarnya saat ini tuh orang lagi sukanya apa, terus kayak behaviornya apa. Nah, nanti dia yang ngasih itu ke kita, insight-nya gitu. Jadi kan memang sih sekarang kan memang banyak tren-tren juga kan di media Bener. sosial, jadi memang harus disesuaikan juga untuk menarik perhatian anak muda. Kalau untuk mengukur keberhasilan strategi komunikasi atau publikasi yang sudah dilakukan itu biasanya indikatornya itu apa aja, Kak? Oke, jadi kalau misalnya komunikasinya sendiri sebenarnya itu kan verbal ya, misalnya kalau komunikasi gitu. Kalau itu belum ada, tapi kalau misalnya yang secara digital gitu ya, kayak di sosial media, kita tuh punya social media reportnya gitu. Jadi kita bisa nilai seberapa banyak audiens yang kita jangkau, kemudian gimana engagementnya gitu kalau di sosial media gitu. Jadi terukur dan bisa kita evaluasi dari situ. Menarik juga ya, Kak. Iya. Jadi itu kayak bukan cuman jumlah viewers ya, tapi juga dari respon dan partisipasi dari audiensnya juga harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya selama aktif di ISEC nih, Kak, pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi Kakak? Oke, kalau pengalaman yang berkesan tuh sebenarnya mungkin dari development diri dari aku sendiri sih gitu. Karena mungkin sebelumnya aku yang kayak masih takut-takut atau apa gitu. Cuman kan sekarang aku jadi bisa ngobrol kayak gini, kemudian jadi kayak bisa interaksi sama orang-orang eksternal gitu dengan pede gitu. Jadi lebih ke development yang aku dapat sih dari ISEC itu berkesan banget, sama mungkin dari segi lingkungan yang suportif gitu kalau misalnya di ISEC. Oh, jadi bisa lebih percaya diri ya dalam apalagi kita kan ISEC ini kan lebih fokusnya ke leadership ya. Iya. Jadi itu kayak bisa mengembangkan diri kita dari segi speaking. Bener banget. Nah, lalu yang terakhir nih, Kak, pesan untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan komunikasi maupun di organisasi itu gimana menurut Kakak? Oke, kalau misalnya aku mungkin yang masih ragu-ragu itu nggak apa-apa sih, kayak coba mulai dulu aja gitu. Karena aku pun juga mulai waktu ragu kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak mulai kayak nunggu siap dulu tuh sebenarnya nggak akan siap gitu kan kita sebenarnya. Jadi mulai aja dulu dan mungkin cari aja emang organisasi yang sesuai gitu sama yang kamu suka atau value kamu sendiri gitu sih. Jadi harus lebih berani untuk nyoba dulu gitu ya. Betul banget. Nah, oke, selesai untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Ulfa yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian dari saya dan Kak Ulfa. Terima kasih. Terima kasih, dadah. So guys, kurang lebih seperti itu terkait wawancara kami dengan bidang marketing ataupun kehumasan di ISEC in Untan. Strategi marketing yang ada di ISEC sangat menarik, profesional, but impactful. Problem solving mereka juga bagus dan tentunya sudah bisa memberikan solusi yang tepat. Setiap pengalaman mengajarkan kita untuk lebih berharga dan bermakna. Dan ISEC ini sudah mencerminkan kegiatan untuk melatih kepemimpinan. Dan juga mereka udah bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang.